main amma ba'du. Sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati seluruh ustadzah, pengurus Rumah Quran Nur Hidayah, rukun online, dan juga seluruh santriwati-santriwati Rumah Quran Nur Hidayah, baik santriwati lama maupun santriwati yang baru masuk. Saya ucapkan selamat datang di Rumah Quran Nur Hidayah dan selamat sudah menjadi keluarga besar Rumah Quran Nur Hidayah. Teman-teman sudah melalui proses pendaftaran, kemudian hari ini perdana kita bertemu teman-teman semuanya. Izin memperkenalkan diri, saya Ustazah Tirta, di rukun sebagai pelayan. Kalau di struktural memang sebagai pimpinan ya teman-teman semuanya, tapi dalam keseharian itu melayani para santriwati, melayani para ustazah, melayani para pengurus, apapun kebutuhan, kemudian request, keinginan juga para santriwati, itu tugasnya pimpinan ya teman-teman semuanya. Karena saya yakin, pemimpin itu adalah melayani, pemimpin itu adalah orang-orang yang ketika Allah memang berikan amanah untuk bisa mengayomi orang-orang yang memang berada di sekitarnya, itu teman-teman semuanya. Maka ketika nanti ke depan teman-teman berinteraksi dengan para ustazah, juga saya, anggap saja kita teman gitu ya teman-teman. Kita anggap kita sahabat dekat. Bahkan kalau di sini banyak yang ibu-ibu, boleh nih anggap kita sebagai putrinya, kemudian juga yang seusia dengan kita, anggap kita sebagai sahabatnya, ada yang di usia lebih rendah dari kita ya, belasan tahun atau mungkin di bawah 10 tahun, itu boleh anggap kita sebagai kakaknya gitu teman-teman semuanya. Dan seperti yang tadi ya, saya selalu setiap momen pembukaan itu sering terharu, sering senyum-senyum ya, ketemu santriwati lama ya. Ketemu santriwati lama hampir setiap hari sebenarnya, tapi selalu ada vibes baru gitu ya. Setiap hari kita ada kajian di grup ya, halaqah di grup, kemudian ada pengajian di Zoom. Sebenarnya ketemu setiap hari ya, tapi momen pembukaan selalu menjadi momen yang sangat istimewa, karena kita bisa mempertemukan para pejuang yang terus bertahan, ya, para pejuang yang terus berusaha lagi dengan para teman-teman yang berusaha, ya. Ada yang memulai berjuang, ada yang menjadikan rukun ini adalah tempat awal hijrahnya, banyak sekali teman-teman semuanya. Maka momen pembukaan ini sangat indah bagi saya karena kita bisa saling diinspirasi dan menginspirasi. Diinspirasi, kita bisa dapat nih inspirasi dari, senior-senior kita ya. Senior dalam artian adalah, teman-teman kita, ukhti-ukhti yang sudah belajar di rukun terlebih dahulu. Kita jadi tahu, ya Allah, ternyata di rukun ya, banyak saudari-saudari kita yang mana dengan berbagai latar belakang tetap semangat mengaji. Misalnya dari latar belakang usia, teman-teman semuanya. Santriwati rukun, ada yang usianya 9 tahun, bahkan kemarin baru saja 7 tahun ya teman-teman. 7 tahun mulai menghafalkan Al-Quran. Bahkan bukan lagi mulai ya teman-teman, tapi sudah banyak sekali hafalannya gitu teman-teman semuanya. Terus kemudian orang tuanya memberikan amanah kepada rukun untuk menjadikan rukun sebagai tempat belajar putrinya untuk dikembangkan, hafalannya ditambahkan, kemudian hafalan yang lalunya dikuatkan gitu ya, mohon bantuan difasilitasi rukun. Kemudian di sini juga banyak saudari-saudari kita yang usianya jauh dari kita ya teman-teman, banyak pengalaman beliau-beliau, ada yang usianya 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, gitu teman-teman semuanya. Dan tetap semangat gitu, tetap semangat untuk belajar Al-Quran, tidak mengenal usia. Meskipun ya, ketika dulu pendaftaran ya, kan ngechat Ustazah Tirta ya, "Ustazah Tirta, saya itu udah tua, saya tuh usianya udah 60 tahun, saya udah pensiun, saya bisa nggak ya belajar Al-Quran? Saya masih mampu nggak ya otak saya?" Gitu ya. Terus saya sampaikan bahwa Allah sudah menjanjikan di Al-Quran itu sendiri bahwa Al-Quran itu mudah untuk dipelajari.
Al-Quran itu mudah untuk dipelajari. Al-Quran itu mudah untuk dipelajari. Itu terus ditancapkan dalam hati kita, ditancapkan pada pikiran kita, Al-Quran itu mudah dipelajari. Karena banyak sekali contoh-contoh teman-teman, banyak orang-orang yang menghafalkan Al-Quran di usia senja. Bisa 30 juz. Kemudian banyak orang-orang yang di akhir hidupnya, teman-teman semuanya, di akhir hidupnya, menjelang saat sakit ya, saat sakit menjelang kepergian beliau dipanggil Allah, hijrah, pengen menghafalkan Al-Quran, pengen belajar Al-Quran. Jadi tidak ada kata terlambat teman-teman semuanya untuk belajar Al-Quran. Ada terlambat. Terlambat itu ketika nyawa sudah diambil oleh Allah, dicabut. Nyawa kita dari kerongkongan diambil oleh Allah. Maka ketika teman-teman tahu ya, apabila teman-teman pernah melihat ya, melihat sakaratul maut, disitulah saya sering sekali teman-teman ketika itu melihat memang misalnya keluarga ataupun tetangga dalam keadaan sakaratul maut, ya Allah, seperti itu ya. Jadi menjadi ini ya, pembelajaran untuk saya ya, pembelajaran untuk saya, ya Allah, kata terlambat tuh ketika sudah tidak ada ibadah lagi yang bisa kita lakukan secara fisik kita ya, secara fisik kita ketika nyawa itu sudah diambil oleh Allah, teman-teman semuanya, gitu. Maka ketika Allah sudah memberikan kita kesempatan, setiap pagi kita diberikan kesempatan untuk buka mata, setiap pagi kita diberikan kesempatan untuk bisa bangun tidur. Harusnya kita bersyukur, teman-teman semuanya. Harusnya kita bertanya pada diri kita, "Ya Allah, apa tugas hamba hari ini? Apa tugas hamba di sisa-sisa usia hamba ini, ya Allah?" Ketika Engkau memberikan hamba nyawa, kesempatan hidup, berarti Engkau masih memberikan saya tugas yang harus saya kerjakan. Itu teman-teman semuanya. Maka ketika kita bangun tidur, kalimat pertama yang kita ucapkan ketika bangun tidur itu apa? Doanya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Hikmahnya apa? Doa bangun tidur itu kok depannya alhamdulillah. Hikmahnya adalah ketika kita bangun tidur, berarti kita harus tahu bahwa hidup kita isinya harusnya tentang syukur. Ya, kita masih diberikan kesempatan bangun tidur. Berarti kita diberikan Allah kesempatan untuk terus bersyukur. Gitu. Bersyukur atas segala nikmat yang Allah titipkan dalam diri kita. Terkadang apa yang membuat kita kufur terhadap nikmat? Apa yang membuat kita terkadang kufur terhadap nikmat adalah kita terlalu memandang nikmat yang Allah titipkan kepada orang lain yang tidak Allah titipkan kepada diri kita. Itu teman-teman semuanya. Kenapa kita kufur terhadap nikmat? Kufur terhadap nikmat itu bahasa sekarang itu adalah insecure gitu loh, minder, ya, minder kalau bahasanya sekarang ya. Karena kita terlalu melihat nikmat yang Allah titipkan kepada orang lain yang tidak Allah titipkan kepada diri kita, gitu. Padahal teman-teman semuanya, Allah menitipkan nikmat-nikmat kepada hamba-hambanya sudah dihitung, diukur dengan luar biasanya, gitu teman-teman semuanya. Mungkin banyak orang juga yang melihat diri kita juga banyak nikmatnya. Orang lain melihat orang lain lagi, melihatnya banyak nikmatnya, gitu teman-teman semuanya. Akhirnya hidup jadi lihat-lihatan, lihat-lihatan. Makanya sebagai pejuang Al-Quran itu, kita harus fokus kepada apa yang sedang kita lakukan. Jangan terlalu melihat orang lain terhadap nikmat yang Allah titipkan pada orang lain. Yang memang Allah tidak titipkan kepada diri kita. Sedangkan nikmat yang Allah titipkan kepada diri kita itu berlimpah yang tidak dititipkan kepada orang lain. Tapi sayangnya tidak kita lihat. Makanya ada sebuah pepatah yang menyampaikan bahwa kata-kata ya, perjalanan terpanjang itu adalah perjalanan menuju diri kita sendiri. Gitu. Kenapa bisa? Saya dulu bertanya ya,
saat saya mendengarkan kalimat tersebut ya. Perjalanan terpanjang adalah perjalanan menuju diri kita sendiri ya. Oh, ternyata benar ya. Terkadang kita terlalu banyak menuju ke orang lain, kepada eksternal kita, tapi kita tidak pernah merenungi diri kita gitu. Ya Allah, alhamdulillah saya Engkau titipi panca indera. Ya Allah, alhamdulillah Engkau titipi hamba kesempatan hidup. Alhamdulillah Engkau titipi hamba keluarga yang baik. Alhamdulillah Engkau titipi hamba gadget untuk bisa belajar Al-Quran. Itu teman-teman. Terkadang yang membuat kita minim mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin adalah minimnya kita berkaca pada diri kita sendiri, minimnya kita melakukan perjalanan dalam diri kita, itu teman-teman. Nah, di hadis ya disampaikan, itu motivasi ya untuk kita supaya tidak insecure, supaya tidak kita minder, ya, apapun latar belakang kita ya, apapun latar belakang kita, kita punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar Al-Quran. Ya, gitu teman-teman semuanya. Pertama dari sisi usia. Di sini usianya berapapun, yang masih anak-anak, ya, adik-adik semuanya ya, nggak apa-apa belajar nanti sama kakak-kakak, sama bunda-bunda dalam satu halaqah, tetap semangat gitu ya. Kemudian yang masih remaja, usianya 11, 12 juga masih banyak ya, banyak di rukun, nggak apa-apa, teman-teman belajar sama adik-adiknya, belajar sama kakak-kakaknya. Kemudian ada yang ibu-ibu ya, ibu-ibu ataupun, yang sudah mendapatkan gelar sebagai eyang ya, eyang, nenek gitu ya. Itu semangat selalu teman-teman. Jangan menjadikan latar belakang kita menjadi sumber minder kita ya, gitu teman-teman. Harusnya kita termotivasi ya, termotivasi. Misalnya yang masih muda ya, masih muda termotivasi, Masya Allah, semangat, ibu-ibu yang usianya sudah senja, semangat sekali gitu ya. Saya juga sering mendapatkan laporan ya dari para ustazah, "Masya Allah Ustazah Tirta, Bu ini ya, tetap semangat belajarnya meskipun sampai malam, saya tahu ngantuk-ngantuk, nguap-nguap, tapi on cam terus, on cam sampai saya ngelihat ini, kepalanya gini-gini terus Ustazah Tirta," gitu, tapi tetap nyatet gitu. Bahkan pernah ada, santriwati yang udah gini gitu ya, gitu, terus tetap, melek lagi gitu ya, minum gitu ya, karena usia teman-teman. Terkadang mungkin ketika malam, merasa kemalaman gitu ya, saat itu. Tapi itu hanya selang cuman 1 hari gitu teman-teman, besoknya sudah semangat lagi gitu ya. Jadi, ya itu jadi semangat bagi yang teman-teman muda. Bagi teman-teman, ibu-ibu ini juga semangat nih, melihat para adik-adik ya, para anak-anak muda yang, ya Allah sudah belajar dari usia muda ya, saya harus tambah semangat nih gitu ya. Saya harus makin semangat gitu, gitu. Dari segi usia, kemudian dari segi latar belakang teman-teman. Di rukun ini ada santriwati mu'alaf, ya mu'alaf. Jadi, baru syahadat, kemudian memberikan amanah ya, rukun dapat amanah untuk, membersamai belajar Al-Quran, gitu ya. Nggak apa-apa, latar belakang pemula sekali nggak apa-apa teman-teman semuanya. Jadi kalau di sini kemarin banyak yang nge-chat saya ya, "Ustazah Tirta, tolong bimbingannya ya Ustazah, saya ini pemula yang super pemula loh Ustazah," gitu ya. Super pemula gitu ya. Terus, nantilah saat pembukaan lah saya sampaikan kalau di rukun ada mualaf, berarti kan lebih pemulanya siapa gitu ya, teman-teman semuanya. Dan alhamdulillah berproses teman-teman, berproses. Kemudian ada lagi santriwati yang disabilitas. Disabilitasnya ada disabilitas fisik ada, disabilitas mental juga ada teman-teman. Yang disabilitas fisik ada yang tuna netra gitu ya. Awal mula santriwati wah Masya Allah, Bu Juliani ya. Bu Juliani ini udah sekitar 4 bulan teman-teman di rukun ya. Alhamdulillah ikut kelas tahsin dan tahfidz ya. Tapi semangat terus, pokoknya "Ustazah saya pengen selamanya di rukun," gitu ya. Oh Masya Allah, semoga Allah berikan usia pada rukun gitu ya, untuk bisa membersamai para santriwati gitu ya. Itu teman-teman.
Maka mohon dukungannya selalu kalau ada program-program rukun, kita akan share kepada teman-teman, mohon dukungannya juga share kepada orang lain, karena semakin banyak, keluarga kita semakin kuat, ya, semakin kuat kita gitu teman-teman semuanya. Karena banyak doa-doa yang dilantunkan gitu ya, untuk rukun gitu. Lanjut. Kemudian yang berikutnya, santriwati disabilitas itu tahun 2021 teman-teman semuanya. Saat itu Rukun belum mencanangkan ini ya, terbuka untuk disabilitas ya, belum gitu ya. Terus tibalah ada salah satu santriwati namanya Uti Ima, kemudian Ustazah Tirta, "Iya, saya boleh daftar Rukun nggak?" Gitu ya. "Boleh boleh, semuanya boleh daftar Rukun." Tapi ini, beliau menyampaikan kalau beliau nggak bisa melihat gitu ya. Terus saya bingung bales chat-nya ya, "Ya Allah gimana ya? Di rukun nggak ada ustazah yang bisa braille," gitu ya. Saya pun juga belum bisa gitu. Terus saya sampaikan kepada beliau, "Uti Ima, kami pengen banget membersamai Uti Ima belajar Al-Qur'an, tapi kami harus jujur kalau kami belum ada sumber daya yang bisa Al-Qur'an braille," gitu. Terus beliau menyampaikan, "Terus gimana ya Ustazah, saya pengen banget, bisa baca Al-Qur'an," gitu. Sampai akhirnya, saya doa ya ke Allah, "Ya Allah, gimana ya Allah ya, ada orang yang pengen belajar Al-Qur'an, tapi kita nggak bisa fasilitasi," gitu. Terus, singkat cerita teman-teman semuanya, alhamdulillah beliau mulai dari mendengarkan Al-Qur'an ya. Jadi mendengarkan Al-Qur'an kita talaki teman-teman. Akhirnya dapatlah solusi dari Allah ya. "Ya Allah, gimana ya Allah, ada yang pengen belajar Al-Qur'an tapi nggak bisa nih kami ngajarinnya," gitu. Allah langsung ya berikan kepada kami, "Oh iya, memang beliau tidak Engkau titipi mata, tapi Engkau, ya Allah, titipi beliau pendengaran dan juga lidah," gitu. Akhirnya, saya berpikir, "Baik Uti Ima, insya Allah kita bisa memfasilitasi Uti Ima belajar dengan cara yang kami buat ya Uti Ima." Jadi, Uti Ima mendengarkan bacaan kami, kemudian Uti Ima tirukan gitu ya. Tirukan, kemudian nanti kita akan belajar tentang hukum bacaannya gitu. Alhamdulillah proses teman-teman 1 tahun ya, 1 tahun alhamdulillah Uti Ima hafal 1 juz, juz 30 gitu teman-teman semuanya. Biasanya saya hadirkan ya Uti Ima di pembukaan, cuman beliau sekarang sedang ada musibah gitu ya, kemarin nge gitu. Nah, beliau menyampaikan, "Ya Allah Ustazah, saya sebelum kenal rukun, disabilitas apalagi tunanetra itu dianggap tidak berguna di lingkungan kami," gitu. Tidak berguna, tidak ada manfaatnya. Bahkan beliau pernah menyampaikan ya kalau, sangat tidak dianggap gitu. Mau daftar pekerjaan nggak bisa, mau daftar sekolah juga susah, dibully terus hari-hari gitu. Jadi semenjak sebelum kami kenal Quran ya, sebelum masuk rukun, itulah yang kami dapatkan tentang disabilitas gitu. Tapi semenjak kami belajar di rukun, belajar Al-Quran, Masya Allah, seperti Allah membalikkan kehidupan ya teman-teman. Saya terharu ya dengar itu ya dari Uti Ima. Ya Allah Ustazah, seperti orang-orang tuh, "Masya Allah, dia Ima," gitu ya. "Masya Allah," wah gitu. Seperti semua berubah gitu seketika. Bahkan yang lebih Masya Allahnya lagi ya teman-teman ya, Uti Ima yang sebelumnya, hanya kegiatannya itu sekolah ya, sekolah di SLB, alhamdulillah Allah izinkan melalui wasilah Al-Quran ya, kegiatannya bisa bertambah untuk menjadi qori'ah di berbagai acara-acara ya, di walimahan, pengajian, kemudian acara syukuran, apapun itu teman-teman. Jadi beliau, menyampaikan, "Saya dapat undangan terus Ustazah," gitu, "untuk ngisi di walimah ini, di sini," gitu. Masya Allah gitu. Terus orang-orang pada tanya, "Gimana, orang nggak bisa lihat kok bisa ini, baca Al-Qur'an?" Gitu. Ya alhamdulillah atas izin Allah ya melalui wasilah rukun gitu teman-teman semuanya. Dan ternyata
Uti Ima menyampaikan, "Ya Allah Ustazah, saya tuh nggak berpikir apa-apa ya ketika dapat undangan, untuk ngisi acara ya. Tapi setelah ngisi acara itu kan tentu dapat apresiasi ya, apresiasi dari pemilik acara tersebut. Dan alhamdulillah dari sanalah Uti Ima bisa terus berkarya gitu teman-teman, berkarya dan berdaya sebagai disabilitas melalui Al-Quran. Itu sama teman-teman dengan hadis yang, Rasulullah sampaikan bahwa suatu kaum akan ditinggikan kemuliaannya dengan Al-Quran, dan suatu kaum akan direndahkan derajatnya juga karena Al-Quran gitu teman-teman. Maksudnya apa? Kalau kita ya, kita sebagai suatu kaum ya, suatu kelompok entitas pengen naik derajatnya dengan Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, dengan mentadaburinya, dengan mengamalkannya, dengan mendakwahkannya, dengan mempelajarinya. Kalau kita pengen dinaikkan derajat kita oleh Allah. Tapi kalau orang-orang, gimana suatu kaum bisa diturunkan derajatnya dengan Al-Quran, Ustazah? Tentu dengan tidak melaksanakan hal-hal tadi, gitu. Nah, dengan tidak melaksanakan hal-hal tadi, apa saja tadi ya? Bagaimana cara kita mencintai Al-Quran ya, teman-teman? Yang pertama, dibaca. Dibaca dibaca tilawah terus ya. Ya, dibaca ini tentu melalui proses dipelajari ya, dipelajari. Kemudian yang kedua, ditadaburi. Ditadaburi itu dibaca artinya, dibaca artinya. Ketika teman-teman sudah memulai aktif membaca arti dalam Al-Quran ya, rasanya Al-Quran bisa masuk gitu ke hati itu teman-teman. Ya Allah, ternyata yang saya baca selama ini toh maksudnya gitu. Saya tahunya cuman Arabnya saja gitu. Nah, nah yang kedua tuh mentadaburinya. Bagaimana kita tahu pesannya Allah kalau kita tidak bisa menerjemahkannya gitu teman-teman. Kecuali kalau kita pandai bahasa Arab ya, pandai bahasa Arab langsung ketika baca Al-Quran langsung tahu artinya gitu ya. Gitu. Kemudian yang ketiga, bisa dengan mengamalkannya ya, diamalkan. Diamalkan setelah dibaca, ditadaburi, diamalkan itu teman-teman semuanya. Kita baca nih, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Ya, udah kita baca ayatnya, tadaburi artinya, kemudian amalkan. Mari kita dirikan sholat, mari kita tunaikan zakat secara nyata gitu teman-teman. Yang keempat adalah mendakwahkannya. Ya, mendakwahkannya. Jadi sampaikan kepada orang-orang ya, dengan cara kita ya, dengan cara kita masing-masing. Misalnya ada teman kita yang belum sholat nih ya, "Ayo, udah azan, sholat dulu yuk." "Ih, apaan sih? Enggak lah, kamu duluan lah." Gitu ya, "Kamu duluan." "Ayo sholat." Gitu ya. Akhirnya dengan itu kita punya semangat teman-teman, dengan kita belajar Al-Quran, oh ternyata di Al-Quran diminta Allah untuk sholat. Saya cobalah dakwahin gitu ya, dakwahin. Tapi diamalkan dulu ya teman-teman, diamalkan kemudian didakwahkan. Kemudian yang kelima, diajarkan, diajarkan. Nah, jadi teman-teman kalau hari ini pertemuan perdana di rukun sudah tahu materi-materi ya, materi-materi tentang Al-Quran, materi-materi tentang apapun diajarkan pada orang-orang. Makanya Instagram atau sosial media rukun itu banyak ya, itu karena banyak orang-orang yang nulis ya, nulis kemudian ngetek ngetek, rukun, kajian-kajian rukun itu ditulis kemudian difoto teman-teman, disampaikan. Kita kita sampaikan teman-teman bahwa, apa yang teman-teman dapatkan di rukun, dari rukun ya, itu kan ilmunya Allah ya, ilmunya Allah. Maka kita sampaikan dari awal, kalau teman-teman mau bagikan silakan, nggak apa-apa. Gitu. Teman-teman mau bagikan silakan, teman-teman mau sampaikan kepada orang lain nggak apa-apa gitu. Nggak ada yang, kita tutup-tutupi. Misalnya banyak orang bentar teman. Oh, nggih Iya. nggih. Bentar ya teman-teman ya.
itu teman-teman. Jadi kalau, besok perdananya teman-teman juga dapat materi tahsin ya, materi tahsin dicatat, setelah dicatat kan sudah dipelajari ya, dipelajari kemudian coba diajarkan kepada orang. Sederhana aja teman-teman, kalau belum bisa melalui lisan, melalui tulisan, gitu ya. Kan banyak yang, sharing kepada saya, "Ya Allah Ustazah saya tuh pengen ngajarin Al-Qur'an, karena saya udah di rukun 1 bulan, saya udah serasa mendapatkan ilmunya tuh, Masya Allah gitu. Saya pengen ngajarin tapi saya nggak pede," gitu ya, nggak pede, gitu. Karena saya ya baru belajar Al-Qur'an ya 1 bulan di rukun. Tapi ustazah selalu menyampaikan, ayo ngajar," gitu. Kemudian, kita mulai gitu ya, kita nggak harus langsung lisan gitu ya, "Bismillah saya ngajar langsung lisan," gitu. Nggak harus teman-teman. Teman-teman, apapun yang teman-teman catat dari materi-materi rukun boleh silakan itu ditulis kemudian di-upload katakanlah gitu ya, "Ini alhamdulillah dapat ilmu, dari ustazah rukun," gitu. Nah, itu sampaikan aja kepada orang-orang. Nah, itu banyak udah dilakukan para santriwati. Kemudian santriwati dapat komen nih dari teman-temannya gitu ya. "Itu maksudnya apa? Yang ini." Nah, dari sanalah bisa nge-chat, "Ini maksudnya gini, gini gini," gitu ya. Terus, mmm, jadi dari statusnya itu banyak yang komen, "Wah, oh ternyata, pejuang Al-Qur'an tuh fadilahnya ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Itu maksudnya apa? Hadis riwayat apa itu? Kok belum jelas tulisannya?" Gitu ya. Nah, itu dijelaskan. Akhirnya dengan kita mengajar, kita jadi belajar lagi gitu ya, itu teman-teman semuanya. Terus ada lagi yang santriwati misalnya, "Ustazah saya ada yang komen nih teman saya, tanya nih materi ini." Tanya aja ke ustazahnya gitu ya. Gitu. Jadi diteruskan kepada ustazahnya chat-nya, terus habis itu ustazahnya biasanya voice note dikirim lagi ke, temennya yang bales story itu. Itu teman-teman semuanya. Dan alhamdulillah, itu ya motivasi bagi teman-teman, apapun berapapun usia kita, apapun latar belakang kita, dan juga latar belakang pekerjaan teman-teman. Ya, ada teman-teman yang, masih misalnya masih teman-teman misalnya minder ya, karena beberapa merasa, "Ya Allah Ustazah, saya ekonominya seperti ini, saya bekerjanya ini, saya nggak bekerja, saya gini-gini," dan lain sebagainya, teman-teman semuanya. Nah, ini kan pengalaman rukun selama 3 tahun ini ya, terkadang teman-teman itu di awal kan banyak mindernya ya. Makanya pas pembukaan ini adalah, termasuk pertemuan perdana untuk bekalnya teman-teman 1 bulan ke depan. Supaya pede, ya, supaya pede gitu teman-teman semuanya. Mmm, Apapun ya pekerjaannya teman-teman, apapun profesinya teman-teman, Allah tidak melihat itu teman-teman, ya. Yang Allah lihat itu kesungguhannya teman-teman, ikhtiarnya teman-teman untuk belajar, ya, untuk belajar Al-Qur'an. Apapun sekarang profesinya teman-teman, apapun latar belakangnya, apapun teman-teman, Allah nggak akan melihat itu, teman-teman. Yang dilihat tuh hati kita. Hati kita tulus nggak belajar Al-Quran itu lillahi ta'ala atau yang lainnya. Ya, untuk yang lainnya. Ikhlas nggak belajar Al-Quran. Kayak gitu. Maka teman-teman yang punya profesi apapun, atau bahkan merasa ya, kemarin banyak banget yang curhat, "Ya Allah, saya tuh hanya ibu rumah tangga." Jadi, saya banyak dapat, chat itu ya, para ibu rumah tangga yang menyampaikan bahwa hanya, gitu ya. Ya Allah, saya tuh, sampaikan ya kepada para bunda-bunda ya, menjadi ibu rumah tangga itu sangat mulia gitu ya, sangat mulia sekali, karena kita kan setiap orang punya punya bentar. Nah, setiap orang kan punya pilihan hidupnya masing-masing ya. Ada yang memang saya putuskan menjadi ibu rumah tangga, saya putuskan jadi, pekerja lepas, kemudian saya putuskan jadi PNS, saya putuskan jadi, karyawan swasta dan lain sebagainya.
itu adalah hak asasi manusia masing-masing, teman-teman semuanya. Nah, bagaimana dengan kita yang memutuskan sebagai ibu rumah tangga? Itu pilihan kita yang kita pilih secara sadar, teman-teman. Dan kita tahu bahwa profesi ya, saya anggap itu profesi, teman-teman. Karena walaupun di luar sana dianggap sebelah mata ya, tapi luar biasa sekali menjalani kehidupan sebagai ibu rumah tangga ya, teman-teman. Mmm, Masya Allah, teman-teman semuanya, kita diberikan amanah untuk menjaga anak-anak, menjaga rumah, kemudian, melayani suami, mengatur segala hulu sampai hilirnya di rumah, tanpa ada bantuan yang lain bukan? Gitu teman-teman semuanya. Melalui tangan kita sendiri gitu teman-teman semuanya. Dan itu luar biasa teman-teman, sangat luar biasa perjuangannya. Makanya jihadnya perempuan itu kan adalah dengan, ridhonya suami dan juga menjaga anak-anak ya, gitu teman-teman semuanya. Jadi, mmm kunci surga itu kan sebenarnya bagi perempuan itu mudah ya, teman-teman. Ya, kunci surga bagi perempuan itu mudah. Yang penting kita dapat ridhonya suami gitu, teman-teman semuanya. Melaksanakan yang wajib-wajib dan juga mendapat ridho suami, gitu. Maka itu motivasi untuk kita semuanya yang ibu rumah tangga, ya. Semangat karena itu jihad yang luar biasa, teman-teman. Kita melaksanakan semua hulu hilir rumah tangga dengan tangan kita, gitu. Jadi, semangat juga teman-teman semuanya. Nah, bagi teman-teman yang, mmm, apa, profesi lain ya, profesi lain. Ada yang bilang, "Oh, saya penjaga warung Ustazah, saya gini Ustazah." Apapun profesi kita, Allah tidak melihat itu, yang penting hati kita dan semangat kita untuk belajar, gitu. Dan juga rukun tidak melihat itu, gitu ya, dan rukun tidak melihat itu. Ketika teman-teman sudah masuk ke grup rukun, ya, halakoh apapun, ketika teman-teman sudah masuk Zoom-nya rukun, kita itu semuanya setara, punya hak yang sama untuk belajar. Jadi nggak ada tuh namanya misalnya kita prioritaskan profesi tertentu, yang lainnya nggak dibolehin. Nggak ada kita teman-teman. Teman-teman bisa tanya kepada para santriwati lama, kita sangat adil. Kita nggak pernah bahas latar belakang itu, teman-teman. Apapun latar belakangnya ketika sudah masuk ke grupnya rukun, Zoom-nya rukun, semuanya punya hak yang sama untuk belajar, semua punya hak yang sama untuk praktek. Ya, nanti kan di rukun banyak prakteknya ya, banyak prakteknya, jadi nggak ada tuh yang misalnya yang nomor satu yang profesinya A, B, C, yang nomor 2 profesinya B, C, D gitu ya, nggak ada. Jadi semuanya adil gitu ya, adil. Kemudian untuk ujian pun adil, untuk penilaian pun adil. Maka tidak akan pernah namanya rukun menyangkut pautkan latar belakang apapun dalam proses pembelajaran, penilaian, dan juga proses kehidupan di rukun gitu, teman-teman. Itu bisa kita jamin, teman-teman semuanya. Nah, sudah masuk ke halakoh, fokus kepada pembelajaran. Nah, terus bagaimana terkait profesi kita, Ustazah? Rukun menyampaikan seperti ini, teman-teman. Kalau selama proses pembelajaran, kita tidak akan pernah menyangkut pautkan latar belakang, tapi kita sampaikan bahwa apapun latar belakang kita, jadilah ahlul Quran di sana, gitu. Apapun profesi kita, jadilah ahlul Quran di sana. Gimana Ustazah maksudnya Ustazah? Itu. Contoh, ya, contoh. Jadilah ahlul Quran yang bupati misalnya. Jadilah ahlul Quran yang dokter. Jadilah ahlul Quran yang guru. Jadilah ahlul Quran yang pensiunan. Jadi profesi yang utamanya ahlul Quran gitu ya. Orang-orang yang terus menancapkan Al-Quran di hatinya. Nah, sampingannya adalah profesi keduniaan ya, gitu. Yang digunakan untuk memberi manfaat di dunia yang akan dipanen ketika di akhirat, gitu teman-teman. Jadi kalau di rukun mungkin banyak di luar sana misalnya bupati yang penghafal Quran gitu ya, bupati yang ahlul Quran kayak gitu ya, atau dokter yang penghafal Quran. Berarti kan yang diutamakan dokternya. Terus yang ahlul Qurannya itu
yang membersamainya gitu ya, sampingannya gitu ya. Di rukun kita memang nggak butuh ini ya, kata-kata orang lain ya, tapi kita untuk kata-kata diri kita sendiri ya. Ya Allah, saya niatkan menjadi ahlul Quran yang apa, gitu ya, profesi kita masing-masing. Ya Allah, saya pengen menjadi ahlul Quran yang ibu rumah tangga, gitu. Jadi profesi utamanya ahlul Quran, belajar Al-Quran terus. Nah, kemudian minta kepada Allah dimudahkan di profesi yang penyertanya ini, penyertanya. Ya, ya Allah, melalui wasilah Al-Quran, tolong muliakan saya, angkat derajat saya di profesi saya ini. Ya Allah, tolong angkat derajat saya di profesi saya ini, gitu teman-teman semuanya. Nah, kemarin sudah kita kajian ya, kajian tentang fungsi Al-Quran, kemudian tentang Ahlul Quran, dan lain sebagainya. Itu motivasi untuk kita ya, teman-teman. Jangan minder, terus percaya diri. Para ustazah pun juga belajar, teman-teman semuanya. Para ustazah juga belajar. Jadi nggak ada kita merasa para ustazah itu sudah pintar gitu, nggak, teman-teman. Untuk bisa masuk menjadi pengajarnya rukun, ya ini saya sampaikan pada teman-teman semuanya, untuk bisa masuk menjadi pengajarnya rukun, syaratnya harus sedang belajar ya. Jadi pernah belajar dan juga sedang belajar, gitu. Jadi harus punya guru. Nggak boleh ketika kita mengajar, tapi kita tidak sedang belajar, gitu. Jadi harus semuanya sedang belajar. Jadi kalau misalnya di formulir pendaftaran pengajar ya, pengajar rukun, kalau tidak ada disertai sedang belajar di mana, kita nggak akan masukkan menjadi pengajar rukun. Karena di sini kita harus imbang ya, berusaha imbang, belajar dan mengajar. Belajar dan mengajar. Nah, para ustazahnya mengajar nih kepada santriwati, tapi selain hari-hari mengajar, para ustazahnya harus belajar. Makanya ada pembinaan ustazah terus gitu teman-teman. Nah, para santriwati di hari-hari tertentu sesuai jadwal rukun belajar. Tapi di hari lain teman-teman mengajar dengan caranya masing-masing. Nggak harus dengan lisan, bisa dengan tulisan, bisa dengan ajakan gitu. Mengajar kan nggak harus yang di papan tulis ataupun di Zoom gitu, teman-teman. Kita mulai sederhanakan definisi mengajar ya. Definisi mengajar itu kalau kita sederhanakan, kita jadi senang mengajar, teman-teman. Ya, karena beberapa santriwati, ya Allah, Ustazah, saya nggak apa-apa nih Ustazah, belajar ngajar. Loh, iya, ayo, gitu ya. Ya Allah, Ustazah, ngajar kan serem, Ustazah, nanti saya keilmuannya gini, gini, gini. Gitu ya. Eee, karena di bayangan kita mengajar seperti kompleks gitu ya. Harus punya gini, harus sanadnya gini, harus gini, gini, gini ya. Itu. Apapun yang kita dapatkan dari guru kita selama kita pikir dengan akal pikiran kita syar'i, silakan diajarkan gitu. Sesederhana misalnya, sederhana teman-teman, sederhana sekali ya. Kalau kita menerjemahkan mengajar dengan sederhana, senang insya Allah dengan mengajar. Nah, misalnya, teman-teman punya anak-anak bimbing ya, di SD ya, misalnya di SD. Kemudian teman-teman lihat nih, anak-anak SD itu kan banyaknya minum sambil berdiri ya, minum sambil berdiri. Kemudian bisa tuh didakwahi ya, "Ayo Adek, minum sambil duduk," gitu ya. Nah, anak-anak kan masih memberontak ya, "Hah, minum sambil duduk?" Gitu ya, minum sambil duduk. Nah, di sanalah para ummahat ya, bunda, ukhti semuanya punya peran mengajar. Iya, Dek. Jadi Rasulullah itu mencontohkan kalau kita minum itu harus dengan duduk, terus berdoa, kemudian tangan kanan. Oh, gitu ya. Nah, sederhana kan ngajar dari hal-hal yang kita lihat sehari-hari gitu ya. Itu proses ya teman-teman, saya ngajarin untuk, minum atau makan sambil duduk itu sampai harus berhari-hari, berbulan-bulan, ya. Karena mungkin di rumah masing-masing tidak diterapkan itu, ya.
tidak diterapkan itu adab-adab atau hal-hal yang diajarkan Rasulullah tidak diajarkan di rumah. Maka dari itu kita yang bisa menjadi rumah kedua untuk teman-teman kita, untuk murid-murid kita atau sahabat-sahabat kita, ya kita harus punya ilmunya dan ajarkan itu. Itu teman-teman. Terkadang orang ya, terkadang orang itu melakukan dosa atau hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah bukan karena mereka tidak mau melakukan itu, tapi mereka tidak tahu tentang itu, gitu teman-teman. Nah, gimana caranya? Ya kita yang tahu, kita sampaikan. Ya, misalnya ada nih teman kita yang baca Al-Fatihah, kemarin kita udah belajar Al-Fatihah misalnya ya. Terus kita dengar nih teman kita baca Al-Fatihah. Nah, akhirnya ketika dia tidak ada yang mengingatkan kesalahannya, dia terus istiqomah dengan kesalahan itu. Bukan karena dia tidak mau untuk membenarkan, tapi tidak tahu salahnya di mana, gitu. Makanya pejuang Al-Quran selain menebarkan kebaikan, juga saling mengingatkan dalam kesalahan ya, kesalahan-kesalahan, gitu. Diingatkan, jangan sampai salah terulang berkali-kali. Kasihan diri kita kalau kita tahu bahwa ada saudari-saudari kita yang sedang salah, tapi kita mendiamkan. Kasihan saudari-saudari kita istiqomah dalam kesalahan. Ya, itu teman-teman semuanya. Jadi poinnya, kesimpulannya ya, karena sudah menjelang 9:30 ya, lengkap lebih kurang 2 jam ya. Semangat belajar Al-Quran dengan niat lillahi ta'ala. Niat lillahi ta'ala. Baik ada maupun tiada manusia, tak mengapa. Karena niat saya bukan untuk dipuja-puja. Ya, ada maupun tiada manusia, tak mengapa. Karena niat saya bukan untuk dipuja-puja. Tapi niat saya hanya untuk Allah semata. Tuh, dicatat tuh, kita teman-teman. Dibaca nanti berkali-kali. Niat lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, percaya diri. Percaya diri. Apapun latar belakangnya, usia, keadaan, profesi, semuanya, pendidikan, saya punya hak dan kesempatan belajar di rukun yang sama dengan teman-teman yang lainnya. Gitu. Jadi nanti kalau ada praktek, siapa yang mau praktek? Saya ustazah. Gitu. Jadi nggak malu gitu ya. Siapa yang mau membaca ini? Saya ustazah. Walaupun terbata-bata. Gitu. Nggak apa-apa teman-teman, nggak ada namanya ustazah bilang kayak, "Nah, masih belum bisa ya, tuh gimana udah usianya udah 20-an kok belum bisa?" Nggak ada tuh, gitu. "Silakan Uhti, silakan," gitu, pasti gitu teman-teman. "Ustazah saya coba ya, baca yang ayat kedua." "Silakan," gitu. Nah, nanti kalau benar pasti diapresiasi, kalau salah pun tetap diapresiasi karena berani, gitu ya. Tuh. Kemudian yang ketiga, teman-teman mencoba istiqomah ya, kita semuanya istiqomah, karena kita sudah diberikan Allah nur hidayah di hati kita. Ya, cahaya hidayah di hati kita. Kita doa kepada Allah, "Ya Allah, jangan sampai cahaya ini padam ya Allah. Jangan sampai Engkau redupkan cahaya ini," gitu. Jangan sampai Engkau sudah masukkan saya di halaqah Quran, tapi saat berprosesnya saya menemui tantangan-tantangan, ujian-ujian yang membuat saya capek, nangis, sedih. Akhirnya saya nggak istiqomah. Akhirnya saya keluar, selesai. Gitu. Itu bahaya teman-teman. Ketika teman-teman nanti keluar dari grup ya, keluar dari grup, teman-teman nggak ada komunitas yang menjaga ibadahnya teman-teman gitu. Karena di rukun itu kita pantau loh teman-teman ya. Hari ini udah tilawah, hari ini sudah ibadah, hari ini sudah istighfar, hari ini sudah sholat duha. Kita pantau teman-teman semuanya. Kapan lagi ada komunitas yang peduli pada ibadah kita? Gitu. Pasti komunitas beberapa yang lain fokusnya apa komunitasnya, ya fokus di situ. Tapi di rukun sampai kita fokus ya, peduli dengan ibadah teman-teman kita, santri-santri kita. Itu, maka nanti ketika teman-teman sudah berproses 1 bulan di rukun,
1 bulan di rukun, teman-teman bilang ke diri sendiri ya, sama doa kepada Allah, "Ya Allah, izinkanlah saya belajar di rukun seterusnya. Ya Allah, jangan sampai Engkau cabut nikmat bahagia mencari ilmu dalam hati saya. Ketika nanti ada makhluk terkutuk di dunia ini ya, yang bernama syaiton ya, membisiki kita, 'Udah capek kamu belajar Al-Qur'an, udah kamu, mmm" Udah kamu capek belajar Al-Qur'an, udah kamu mendingan cari uang aja, udah kamu fokus ngurus anak aja, udahlah gitu. Nah, itu ketika syaitan memulai membisiki, istighfar sama ta'awudz ya teman-teman, diusir nih setan-setannya. Ya Allah, udah, ya Allah, udah ya Allah, setan ini udah dihilangkan gitu ya dari kanan kiri saya. Udah, saya pengen belajar di rukun seterusnya, gitu. Saya pengen belajar Al-Qur'an seterusnya. Itu teman-teman 3 hal itu ya, niat, pede, istiqomah. Saya akhiri, semangat selalu, ditunggu di hari pertama besok, semoga lengkap halaqah Shafura dan juga halaqah Fatimah, semoga lengkap. Teman-temannya yang nggak masuk halaqah diajak semangat, nggak masuk hari ini ya diajak ya. Ramaikan grup, ya. Pede aja. Anggap teman-temannya saudari-saudarinya sendiri. Saya akhiri, saya mohon maaf jika ada kesalahan. Kami dari Rukun, baik pengurus maupun ustazah, sangat membuka kesempatan bagi teman-teman untuk personal chat. Ya, nggak ada pembatasan antara kita ya. Personal chat sangat terbuka. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Alhamdulillah. Ustazah Firsa atas motivasi yang disampaikan kepada santriwati yang hadir pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustazah Firsa bisa dipraktekkan ya santriwati semua saat pembelajaran nanti. Baik, Amin. melanjutkan sesi berikutnya kita ada doa bersama ya yang akan dipimpin oleh Ustazah Nelly seperti itu. Nah, apakah Ustazah Nelly sudah siap? Sudah, terdengar Baik, jelas suara Ana? terdengar baik. Silahkan dimulai saja, Ustazah. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Akhwati fillah, marilah bersama-sama kita menundukkan hati, memohon ampun, seraya mengharap agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi'ani ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Saat ini kami berkumpul dalam halaqah online dalam rangka acara pembukaan program tahsin dan tahfiz online rukun. Kami mohon kiranya acara ini selalu berada dalam ridho-Mu ya Allah. Tuhan yang maha mengetahui, limpahkanlah kepada kami semua kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan selama mengikuti program ini. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, kefahaman yang luas, dan amalan yang Engkau terima. Berilah kami kemampuan untuk dapat mempraktekkan ilmu yang akan kami dapatkan ya Rob. Jadikanlah program ini menjadi wasilah untuk kami bisa memperbaiki interaksi kami dengan Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah setiap huruf yang kami baca menjadi wasilah kebaikan untuk diri kami, anak kami, pasangan kami, keluarga kami, dan semuanya ya Allah. Teguhkanlah hati kami dalam menjalani proses belajar ini. Ya Allah yang maha bijaksana, berikan kepada kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia. Jadikan kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu, serta pandai mensyukuri segala nikmat-Mu ya Allah. Hanya kepadamu lah kami berbakti dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Kabulkanlah doa kami. Engkau maha mendengar, Engkau maha pengampun. Ya Allah, semoga rumah Quran Nur Hidayah semakin berkembang dan bisa memfasilitasi kami para muslimah untuk terus menuju jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami satu ikatan keluarga yang Engkau berkahi.
izinkan kami berkumpul di dunia dan di jannah-Mu. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Sekian Ukti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustazah Meli telah memimpin doa pada malam hari ini. Baik, mungkin ke acara selanjutnya. Sebelum kita tutup pembukaan pada malam hari ini, kita ada foto bersama terlebih dahulu ya, teman-teman. Baik, untuk persiapannya silahkan mempersiapkan diri on cam sebentar karena kita akan mengadakan foto bersama atau dokumentasi terlebih dahulu. Baik, saya tunggu ukti semuanya. Siapkan pose-pose terbaiknya. Baik. Baik, sudah siap? Saya mulai ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk slide yang pertama. Siap? 1, 2, 3. Baik, sebentar. Kemudian slide yang kedua. 1, 2, 3. Masya Allah, Alhamdulillah, barakallah kepada ukti semua. Baik. Saya izin mengingatkan kembali untuk yang kelas tahsin ya, besok kita kelas perdana di jam 19.30 atau setengah 8 malam. Jadi ukti semua jangan sampai melewatkan kelas perdana di kelas tahsin. Kemudian untuk kelas tahsinnya, insya Allah dimulai minggu depan ya, sesuai dengan jadwal akademik. Nanti untuk jadwal akademik akan admin share di grup halakoh masing-masing. Dan bagi santriwati, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung bertanya kepada ustazahnya maupun admin yang ada di grup ya. Jadi, agar tidak kebingungan saat pembelajaran nanti. Baik, kemudian mungkin sebelum kita tutup, boleh kita jargon sekali lagi ya. Masih ingat nggak untuk jargonnya tadi? Kalau nanti saya bilang Rumah Quran Nur Hidayah, Okti semua menjawab rumahnya menghafal Al-Quran, pejuang keumatan. Baik. Bisa ya, mungkin saya ketikkan di ini. Saya ketikkan apa di room tab. Nah, jadi kalau saya bilang Rumah Quran Nur Hidayah, Okti semua menjawab rumahnya menghafal Al-Quran, pejuang keumatan. Baik, disiapkan on mic semua ya, biar kita makin semangat. Oke, sudah siap semuanya? Rumah Quran Nur Hidayah. Rumahnya Pejuang keumatan. Masya Allah, Alhamdulillah, barakallah semuanya. Baik, untuk menutup pembukaan pada malam hari ini, mari kita membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Kemudian membaca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada Ustazah Tirta yang telah hadir, terima kasih kepada Ustazah atau pengajar yang telah hadir, dan juga pengurus Rumah Quran Hidayah, dan terima kasih kepada santriwati-santriwati dari Rumah Quran Hidayah yang sudah hadir pada pembukaan malam hari ini. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan selamat istirahat untuk malam hari ini. Semoga besok kita fresh dan sehat untuk melanjutkan aktivitas kita semua. Sampai bertemu di lain kesempatan bersama. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Terima kasih untuk semua bisa meninggalkan ruangan itu ya.
Assalamualaikum.